Namaku Fitri. Usiaku 17 tahun. Tepatnya, aku masih duduk di bangku kelas 11 SMA. Tidak seperti murid SMA pada umumnya, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Tepatnya di kamarku sendiri. Namun, ada satu hal yang menurutku tidak masuk akal. Karena setiap dini hari, ketika semua orang yang berada di rumahku sudah tertidur lelap, entah kenapa aku selalu saja mengalami kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Seperti kejadian yang akan aku ceritakan malam hari ini kepada tim Nightmare Side Ardan Video. Malam itu aku sedang tertidur pulas di kamarku. Namun entah jam berapa, aku tiba-tiba saja terbangun karena aku mendengar suara gaduh dari dapur. Aku pun berjalan menghampiri dapur karena penasaran. Dan ketika kulihat, ternyata itu adalah ibuku yang sedang memasak. Aku pun bertanya kepada ibu, "Bu, ngapain jam segini malah masak?" Ibu pun menjawab dengan santainya, "Iseng," katanya. Udah deh Bu, aku lanjut tidur ya. Setelah itu, aku pun segera kembali ke kamarku. Tapi, aku masih tidak habis pikir. Kok tumben sekali ibu masak jam segini? Karena ketika kulihat, ternyata sudah jam 2 dini hari. Tak mau ambil pusing, aku pun melanjutkan tidurku. Mengingat pagi harinya harus berangkat ke sekolah. Pagi pun tiba. Aku pun bersiap untuk pergi ke sekolah. Ibu membantuku menyiapkan keperluanku dan membuatkanku bekal untuk sarapan. Melihat itu, aku jadi teringat kejadian semalam. Lantas aku pun bertanya kembali, "Bu, Ibu kok tadi malam tumben sih masak-masak? Ibu masak apa? Masak buat sarapan aku pagi ini?" Namun, betapa syoknya aku ketika ibu bilang kalau katanya dia baru masak jam 6 pagi tadi. Semalam, ibu tidur lalu pulang katanya. Hah? Mendengar itu, badanku seketika merinding. Apa aku mimpi? Namun, rasanya itu bukan mimpi. Aku pun bertanya dalam hati, kalau bukan ibu, terus tadi malam yang kulihat di dapur itu siapa? Mengingat waktu yang semakin mepet, aku segera bergegas untuk berangkat sekolah dan tidak mau mengingatnya lagi. Setelah kejadian itu,
Aku pikir itu adalah pengalaman terakhir di luar nalar yang kualami. Namun ternyata tak hanya sampai di situ. Di hari-hari berikutnya, ketika aku tertidur, lagi dan lagi aku seringkali terbangun dari tidurku. Karena aku selalu mendengar suara gaduh yang berasal dari dapur. Dan membuatku jadi tidak berani untuk memeriksanya. Dan selalu kuanggap itu hanya perasaanku saja. Namun malam itu aku mendengar sesuatu yang agak sedikit berbeda dari biasanya. Seperti ada yang mengetuk kaca jendelaku. Aku mendengar seperti ada yang mengetuk jendela kamar tidurku. Aku coba bangun dan beranjak. Kusibakan gorden jendela kamar dan tidak ada apa-apa. Namun, astaga! Sekilas, kulihat ada seseorang yang berlari lalu bersembunyi. Sekilas saja, itu seperti perempuan yang rambutnya ikal. Hingga tiba-tiba terdengar ada suara wanita menangis dari arah kamarku sekarang. Perlahan aku mencari asal suara itu dan astaga! Sekelebat sesuatu seperti kain berwarna putih masuk begitu saja melayang ke dalam kamarku. Refleks aku pun menunduk. Apa itu? Aku mencoba melihat sekitarku, tapi tidak ada apa-apa. Ketika aku melihat ke sudut langit-langit, astaga! Ada sesuatu menempel di pojok langit-langit itu. Sesosok wanita berambut panjang, semata kaki dengan jubah putih, dan wajahnya tertutup oleh rambut. Sontak aku seperti terhempas kaget karena itu kuntilanak. Aku pun langsung menutup seluruh badanku dengan selimut. Aku ketakutan saat itu dan mencoba membaca doa yang ku bisa. Sampai astaga, ada yang mengetuk pintu kamar. Sampai Fit, ini ibu. Ternyata itu suara ibuku. Aku pun bergegas membuka pintu kamar dan ketika kulihat sosok wanita di langit-langit itu pun sudah tidak ada. Dengan kondisi panik, aku langsung membuka pintu kamarku. Dan ketika aku buka, ternyata itu bukan ibuku.
wanita yang tadi kulihat kini sudah berdiri sambil menyeringai ke arahku, tepat di depan kamarku. Sontak aku langsung lari dan badanku menembus sosok wanita itu. Aku langsung menuju kamar ibu dan berteriak, "Ibu! Bu! Tolong, Bu!" Dan ibu pun keluar dari kamar. Aku pun langsung memeluknya. Dan setelah cukup tenang, aku pun menceritakan apa yang aku alami. Kejadian itu adalah kejadian yang sulit kulupakan sampai saat ini. Dimana setelah kejadian itu, aku mulai sakit-sakitan. Hampir setiap malam, aku tidak bisa tidur dengan tenang. Meskipun ada ibuku yang memutuskan untuk menemaniku tidur. Sampai akhirnya ibuku memutuskan untuk mengadakan ruatan atau pembersihan di rumah. Seisi rumahku didoakan oleh Ustadz. Dan alhamdulillahnya setelah didoakan, tidak ada lagi kejadian-kejadian aneh yang menimpaku. Katanya, sosok yang pernah menggangguku itu adalah sosok yang dulunya memang diperintahkan untuk mengganggu penghuni yang dulu yang pernah tinggal di rumahku ini.